harus pakai encoding gitu-gitu nggak Kak? Atau ada cara lain? Ya, kalau datanya nggak ideal, teman-teman ada tuh ya how to make a skew to normal distribution. Excel. Nih, square root logarithm. Wah, transformation intinya. Nah, cuman ini juga kalau dari pengalaman saya, at least di manajer dan atasan saya, agak nggak terlalu senang dengan konsep ini. Gitu. Kenapa? Karena itu tuh basically merubah data kan. Orang yang misalnya nih, contoh kita punya kolom umur di logaritmik misalnya, logarithmic transformation gitu. Kan jadi nggak jelas ya, ini orang umur berapa gitu, karena udah ditransformasi gitu. Mungkin memang berubah bentuknya jadi normal, tapi itu bakal jadi sulit diinterpretasi. Interpretasinya maksudnya kayak gimana? Interpretasinya tuh nanti ada, teman-teman akan belajar juga mestinya, feature importance. Feature importance nih, fitur mana sih yang kira-kira penting untuk memprediksi. Nah, apakah nanti kalau misalnya feature importance ini dianalisa, umur nih udah penting nih. Nah, umur seperti apa sih yang kira-kira misalnya bagus, misalnya kita mau memprediksi apa ya contohnya ya, kita memprediksi credit score. Jadi kita biasanya memprediksi orang seperti apa sih yang bisa melunasi kreditnya. Nah, itu pakai machine learning biasanya. Nah, ketika kita melakukan proses logarithmic transformation atau apapun itu ya, transform ini, kita jadi sulit menjawab umur seperti apa sih yang sekiranya orang tuh bisa melunasi kreditnya. Kayak gitu. Apakah orang yang muda, apakah orang yang tua, itu kita jadi sulit menjelaskan. Terus solusinya apa Kak? Kalau misalnya nggak bisa pakai linear regression, ya yang tadi ada berbagai macam machine learning model lain. Kan skew itu kan salah satunya karena ada outlier ya. Outlier tuh dia makanya dia kegeser. Ini ya. Saya kasih contoh kalau misalnya nggak kebayang outlier itu apa. Sebelumnya udah dijelasin outlier di sini. Pencilan. Biar agak interaktif juga. Sudah, Kak. Belum? Sudah. Apa tuh outlier? Itu ya datanya yang kayak keluar dari konteks gitu. Ya. Itu outlier itu kan ya yang bakal bikin mungkin kalau di di distribution plot kayak gini dia bisa jadi positive skew ya. Kalau itu kebayang, teman-teman? Ada outlier di sini satu biji, dia gede banget. Nah itu kan otomatis dia bakal jadi gini bentuknya. Makanya min-nya juga ikut geser ke kanan. Kebayang nggak? Kalau nggak kebayang, saya kasih satu contoh. Misalnya ada yang ada HR yang lagi mau menganalisa berapa sih rata-rata gaji di perusahaan kita misalnya. Wah, terus dia hitung, dia ikut sertakan semua karyawan. Akhirnya dapatlah rata-rata gajinya 30 juta. Nah,
ternyata karena dia mengikut sertakan gaji presiden direktur yang cuma mungkin 1 orang, 3 orang gitu. Itu kan sedikit ya. Banyakan adalah orang yang di tengah kayak gini. Akhirnya min-nya kegeser ke kanan. Min-nya jadi 30 juta. Padahal mungkin kalau di rata-rata ya rata-rata mungkin 10 jutaan. Gitu. Itu ya, mungkin biar teman-teman sekalian review, sekalian saya coba jelaskan dengan contoh supaya makin nangkep. Tuh. Nah, karena dia ada outlier, makanya dia jadi skew. Karena skew, kita jadi nggak bisa pakai linear regression, sehingga kita melakukan tadi transformation. Nah, alternatifnya biarin aja datanya kayak begitu. Karena tree based model nanti teman-teman belajar decision tree, random forest itu sudah robust terhadap outlier. Nih, all three algorithms are robust to outliers. Kita nggak perlu melakukan yang namanya transformasi in general ya. In general dia udah robust terhadap outlier. Itu contohnya. Jadi saran saya kalau misalnya udah dapat data yang banyak, mungkin udah jutaan row, terus juga datanya nggak bagus dalam artian skew, udah langsung aja saran saya langsung cobanya pakai tree algorithm, tree based model. Instead of nyoba lagi linear regression, logistic regression. Itu mungkin sedikit tips dari saya. Mungkin nanti teman-teman kita review lagi kalau udah masuk ke bagian-bagian sana. Ya, semoga terjawab ya, Mas Rizky. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Manda. Kak, buat range score-nya itu gimana cara menentukannya, Kak, di bagian resensi dan frekuensinya? Range score itu bagaimana cara menentukannya? Itu di ranking aja. Hanya dilihat dari ranking aja. Jadi pasti maksimalnya itu adalah 100. Gak mungkin lebih. Namanya persental. Maksimal pasti 100. Jadi orang yang paling sedikit misalnya, paling sedikit itu pasti dia ada di persental 0 atau 1 lah. Orang yang paling banyak pasti ada di persental 100. Gitu. Jadi basically di ranking aja. Ya. Semoga oke. Terjawab ya. Ini ada yang open mic, Kak Novi. Ada pertanyaan? Silakan. Mas Rizky tadi udah terjawab ya, mudah-mudahan. Kalau belum, boleh nanya lagi. Tapi memang belum kan ya, machine learning itu diajarin? Belum ya? Itu tadi intro aja sedikit ya, tips. Dicatat aja dulu nanti kalau misalnya teman-teman udah dapat, langsung ngeh tuh. Oh, ini yang kemarin diomongin. Nek banget sih nyalaku sih. Gimana? Kan Novi ada pertanyaan? Aduh, kok aku nggak ada, Kak. Tadi kepencet. Oh ya, oke. Ya. Oke. Ada lagi? Silakan. Baru mau sejam. Apalagi ya? Ya aja nih kemarin yang saya jelasin baru bakal dijelasin sama itu nanti di 16 Oktober Storytelling with Data.
Ini ya Kak. Gimana? Jadi kemarin tuh ada materi yang nggak dijelasin di PPT, jadi di luar PPT. Kemarin tuh dijelasin tentang EPKKA, Estimation, Prediction, Classification, Clustering, sama Association. Itu mungkin Kakak bisa jelasin versi Kakak yang lebih sederhana gitu Kak? Oke. EPKKA. Oke. Bentar ya, saya pikir jelasin dari mana. Mungkin saya kalau misalnya buat yang baru belajar, saya selalu coba mulai dari use case ya. Saya coba cari dulu. Itu basically yang disebutin semuanya ini sih, machine learning juga. Tapi sebenarnya machine learning tuh apa sih? Coba buka ya. Mungkin ada yang udah new restart, udah belajar machine learning tuh apa sih? Oke. Mungkin saya share dikit. Jadi sebenarnya machine learning itu contoh-contohnya dekat sama kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya tadi kan EPKKA, salah satunya classification kan. Nah, ini adalah contoh klasifikasi. Teman-teman punya email, teman-teman udah tahu ketika ada email masuk terus tiba-tiba masuk spam, itu classification. Berdasarkan apa dia lihatnya? Mungkin berdasarkan pengirimnya, mungkin body emailnya, ada sesuatu yang sebenarnya nggak boleh di-attach tapi di-attach gitu. Itu jadi mesin itu udah belajar, dalam tanda kutip belajar apa aja sih ciri-ciri spam email gitu. Nah, ini contoh classification. Terus ini ini juga sebenarnya contoh machine learning. Jadi teman-teman ini nggak cuma di Amazon ya. Cuman kalau misalnya teman-teman di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dimanapun pasti ada. Teman-teman misalnya beli HP, pasti ditawarin charger, pasti ditawarin headset, pasti ditawarin power bank. Karena itu adalah barang-barang yang sering dibeli bersamaan. Nah, itu mesin belajar dengan habit. Dia belajarnya dari mana? Dia belajar biasanya tuh orang habis beli A, dia beli apa lagi? Nah, itu ada istilahnya namanya market basket analysis. Tapi itu contoh aja. Ini cuma gambarin, ini juga contoh machine learning. Terus yang ketiga, teman-teman main Facebook ya. Nggak tahu deh, sekarang masih pada main Facebook atau enggak. Cuman salah satu fitur yang paling populer di Facebook adalah teman-teman bisa auto tag ini tuh siapa sih gitu. Nah, ini adalah machine learning juga, classification. Tapi kalau tadi klasifikasi sederhana, cuma spam sama enggak spam, cuma 2. Kalau ini multi classification. Ini orang siapa sih namanya? Jadi kan banyak sekali, ada 2,6 juta. Ini saya bikin materialnya tahun 2020. Saya nggak tahu sekarang bertambah atau berkurang. Tapi yang jelas tidak mungkin kan manually matching. Akhirnya pakailah machine learning untuk multi classification. Nah, mungkin yang selanjutnya itu Gojek. Ini tadi kita udah ngomongin classification, sekarang kita ngomongin clustering. Jadi clustering itu contohnya adalah pick up point di Gojek atau di Grab, sama aja. Teman-teman mungkin pernah kan main ke mall, teman-teman lagi ada di pintu, nggak pas banget di pintu mana, teman-teman dipaksa memilih, teman-teman lagi ada di pintu mana, di gate berapa, apakah di south, apakah di
west, apakah di central gitu kan. Itu contoh. Nah ini itu karena dia mendefine berdasarkan biasanya tuh orang minta dijemput di mana gitu. Nah di sini mungkin bisa dilihat contohnya ya. Ini ada ini adalah persebaran titik-titik request penjemputan. Dari sini bisa dibuat, oh berarti ini ada 5 titik, 1, 2, 3, 4, 5. Dibuatlah 5 titik penjemputan. Kalau misalnya obvious kayak gini, enak, nggak usah pakai machine learning. Tapi bagaimana kalau misalnya kayak gini? Ada yang bisa nebak ini jadi berapa pick up point kalau misalnya persebarannya seperti ini. Kenapa harus ditebak kalau misalnya kita udah punya machine learning untuk clustering? Jadi si clustering ini bisa cari titik optimalnya. Kenapa harus dicari titik optimal? Karena kalau terlalu banyak itu akan membuat bingung customer dan driver. Dua-duanya bingung karena mungkin deket-deket tapi dipecah jadi beberapa pick up point, itu bikin bingung sebenarnya kalau terlalu banyak. Kalau terlalu sedikit, driver sama customernya kesal juga karena dia mungkin lagi di sini, tapi karena pick up point-nya dikit, cuma 2, cuma di sini sama di sini, wah dia harus jalan jauh. Nggak suka kan pasti customer. Akhirnya makanya harus dibuat yang optimal. Yang optimal tuh ternyata kalau dari machine learning ada 3. Kayak gitu. Nah itu tadi adalah contoh clustering. Apalagi tadi? EPKKA ya. Clustering udah, classification udah. Estimation sebenarnya ya ini juga estimasi itu kan nebak ya. Apalagi tadi? Itu adalah contoh-contoh machine learning. Nah itu kalau misalnya teman-teman punya yang ini ya, saya kasih. Nah ini dulu ada nih, cuman saya nggak tahu sekarang di mana. Tapi sama lah di Mitsubishi juga ada sekarang. Bukan nih. Mitsubishi Motors. Nah, ini contoh regression. Dari tadi saya belum bahas contoh regression. Nah, ini ceritanya, misalnya saya pilih mobilnya apa, variannya apa. Di sini bukan ya? Lupa. Ini nih. Ini nih contohnya. Jadi, misalnya di website Mitsubishi ini udah ada bentuk regression sebenarnya. Jadi dia mengkalkulasi kira-kira sebaiknya dihargai berapa sih mobil bekas ini gitu. Makanya ini ditanya mau tuker tambah nggak gitu. Jadi mobil lamanya dibeli sama Mitsubishi dan customernya akan dapat mobil baru gitu untuk tuker tambah. Tapi masalahnya berapa sih Mitsubishi ini bagusnya membeli gitu. Ini harga yang bagusnya diprediksi juga karena kalau terlalu rendah, ini ngomongin bisnis lagi. Kalau terlalu rendah itu akan jadi image yang kurang bagus dan customernya juga kesal. Wah, mobil saya padahal masih bagus kok dihargainya cuma 50 juta misalnya. Itu terlalu rendah misalnya. Dan orang juga akan jadi mungkin nggak mau lagi nih tukar tambah mobil di Mitsubishi. Mitsubishi hargain mobil saya rendah. Tapi kalau terlalu tinggi ya kita rugi gitu. Bisa aja mobilnya sebenarnya udah rada bekas gitu ya, memang udah 6 tahun 7 tahun tapi masih dihargai 200 juta. Nah ini kitanya yang rugi, Mitsubishi-nya yang rugi. Makanya bagusnya diprediksi pakai regression. Tuh. Dari fitur-fiturnya apa? Nah ini
sebagai ilustrasi ya buat Mas Rizky tadi. Ini dia pakai banyak fitur, nggak cuma X sama Y. Sorry, nggak cuma X. Kan Y itu yang diprediksi ya. Y itu yang diprediksi, X itu yang jadi fitur, yang jadi variabel untuk memprediksi Y. Nah ini dia ada banyak. Dia pertama dari brand, terus dari model, dari varian, dari tahun pembuatan, dari jarak tempuh, dari transmisi, warna, provinsi, kota. Ada berapa tuh? Ini contoh regression yang variabelnya lebih dari satu juga. Nah ini kan sebenarnya dia dalam tanda kutip mengestimasikan ya, menebak, memprediksi harga bagusnya berapa sih? Gitu. Caranya gimana? Cara nebaknya, nama metodenya regression. Gitu. Oke, itu regresi. Apa aja tadi? Udah cukup terjawab belum, Kak Novi? Oh, satu lagi mungkin. Sorry. Oke. Kalau tadi adalah regression yang dia itu fitur-fiturnya bisa dibilang apa ya? Bukan time series gitu. Nah, kalau time series ada lagi, beda lagi. Time series ada lagi caranya. Time series forecasting. Nah, ini. Nah, kalau ini time series forecasting sebenarnya kalau ditanya bedanya apa sama regression, mungkin saya bisa jawab mirip sebenarnya karena dia sama-sama memprediksi nilai yang continue gitu. Kalau jadi nggak discrete, bedanya klasifikasi sama regresi itu hanya kalau klasifikasi dia memprediksi value yang discrete. Jadi kayak tadi contoh email spam atau bukan, gitu. Dua kan, jelas ya, nggak ada tuh di tengah-tengah kan, yang ya ini setengah spam, nggak ada, itu discrete. Ini berarti klasifikasi. Terus tadi contoh yang multi classification pun discrete sebenarnya, karena ada 5 orang misalnya klasifik. Oh, orang ini, foto orang ini termasuk dalam dia orang A. Ada foto lagi, oh dia orang B. Nggak ada, dia tuh, oh dia setengah orang A, setengah orang B. Di tengah-tengah, nggak ada. Makanya ini yang saya maksud oleh discrete. Gitu. Sementara kalau regression, itu bisa dia memprediksi kayak tadi, saya kasih contoh yang ini lagi. Bisa dikalkulate nanti keluarnya hasilnya misalnya 217.500.000 bisa keluarnya kayak gitu. Itu kan nggak diskret ya, bisa aja sampai koma-koma tuh bisa gitu. Nah itu regresi. Itu ya. Sorry, sampai sini dulu sebelum saya terlalu jauh. Udah kebayang belum tapi bedanya regresi sama klasifikasi? Nanti teman-teman belajar lagi sih. Tapi dengan analogi saya tadi, at least kebayang dulu nggak? Atau ada yang mau nanya, Kak kalau kayak gini berarti klasifikasi bukan? Gitu. Boleh, ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya? Atau cukup jelas? Saya kasih ini deh, satu kasus. Misalnya ada orang yang bingung rumahnya
dihargai berapa. Jadi dia buat machine learning model. Machine learning modelnya apa? Regresi apa klasifikasi? Berdasarkan mungkin jumlah kamar tidurnya gitu. Ya, dia mau jawab? Regresi ya Pak. Ya, regresi ya. Oke. Kasih contoh lain. Apa ya? Bentar. Oke, misalnya ini. Saya membuat machine learning model. Jadi ada orang nih ngisi form ini. Saya mau memprediksi apakah dia benar-benar akan beli mobil atau enggak. Klasifikasi atau regresi? Klasifikasi ya, karena dua, either dia diprediksi ya dia akan beli, atau satu lagi tidak, dia tidak akan beli. Jadi discrete. Ya. Oke, good. Terakhir mungkin kalau dalam hal estimasi dan prediksi, satu lagi mungkin time series forecasting. Jadi maaf ini mungkin agak rumit, tapi intinya adalah time series forecasting itu kayak regresi, tapi dia hanya mempertimbangkan waktu. Gitu. Waktu di sini, tapi bisa dikembangin ke macam-macam. Apakah di hari libur atau enggak? Terus dia ini dia tuh ada di hari apa? Terus dia itu ada di tanggal keberapa dalam satu bulan misalnya. Dia ada di minggu keberapa dalam satu tahun. Nah itu time series forecasting. Jadi fiturnya akan banyak hanya berdasarkan waktu. Itu mungkin contoh aja, teman-teman nanti kapan-kapan bisa explore. Jadi ini adalah contoh GitHub-nya. Itu saya buat berdasarkan modelnya model Prophet namanya. Prophet. Jadi ini buatan tim data science-nya Facebook gitu. Untuk bikin time series forecasting. Itu ya. Ini panjang, cuman nggak usah terlalu diinikan. Di sini mungkin saya mau share satu hal. Lagi-lagi saya orangnya nggak terlalu suka sama rumus matematika. Selain karena itu nggak praktikal, ya saya juga basically nggak kuat-kuat banget di matematika. Cuman ini yang mau saya share. Kenapa saya selalu bilang bisnis. Karena kayak gini, saya misalnya dalam memprediksi, sebenarnya metrik apa sih yang bisa saya pakai untuk mengevaluasi modelnya. Model ini sudah cukup baik belum sih dalam memprediksi? Apakah hasil estimasinya sudah mendekati realita atau belum? Nah itu metrik apa sih? Nah ini mungkin intro. Ada root mean, ada misalnya metrik namanya root mean squared error. Ini di regresi juga ada. Dan ada juga root mean squared logarithmic error. Nah, ini adalah saya nggak akan nanya ininya, orang tuh nggak akan peduli rumusnya apa, tapi justru yang akan ditanyakan mana yang akan teman-teman pakai untuk mengevaluasi model. Nah, ini waktu itu case bisnisnya adalah saya diminta memprediksi berapa sih jumlah uang yang harus ada di suatu ATM. Nah, di situ saya waktu itu langsung dikasih tahu pakainya root mean squared logarithmic error ya.
Kenapa? Karena hasil underestimate itu lebih jelek daripada hasil overestimate. Maksudnya apa, Kak? Gini, teman-teman, kalau misalnya teman-teman nih ambil ATM, teman-teman mau ambil uang nih dari ATM, terus teman-teman datang ke ATM, habis uangnya, kesel nggak? Lagi buru-buru nih misalnya gitu, lagi buru-buru, ya akhirnya teman-teman terpaksa muter-muter lagi cari ATM lain gitu. Padahal lagi buru-buru tuh misalnya. Nah di sini adalah contoh sebenarnya dia lebih berbahaya kalau uang ATM-nya tuh habis. Makanya lebih baik kalau misalnya pertanyaannya tadi apa sih? Pertanyaannya berapa jumlah uang yang harus disediakan di suatu ATM? Misalnya prediksi uang yang harus disediakan di sana 100 juta. Padahal ternyata realitanya itu adalah ATM yang dekat dengan kawasan bisnis gitu. Banyak yang bentar-bentar ambil uang cash misalnya. Akhirnya 100 jutanya habis. Terjadilah kejadian yang tadi saya ceritakan. Ada orang lagi buru-buru, tapi ternyata ATM-nya lagi kehabisan uang. Kesel kan orang. Akhirnya customer satisfaction-nya menurun, dia pindah bank. Singkat cerita misalnya dia pindah bank. Hilang kan tuh duit. Tuh. Sebaliknya, lebih baik kita prediksi itu lebih gitu. Jadi misalnya tadi 100 juta kurang. Lebih baik kita prediksinya hasilnya mungkin 500 juta gitu. Lebih baik lebih daripada kurang. Itu intinya. Nah, itu teman-teman bisa pakai root mean square logarithmic error. Gitu. Nah, ini nggak usah teman-teman pikirin rumusnya. Cuman teman-teman ingat cerita saya. Nggak usah teman-teman. Ya kalau teman-teman ada yang penasaran sama rumusnya, silahkan. Ini ada di bawah. Cuman saya nggak fokus ke sana. Saya lagi-lagi saya menekankan ke bisnis case-nya. Bisnis case ini harus dikerjakan dengan metode ini dan cara mengevaluasinya ini. Gitu. Itu yang harus teman-teman pegang. Ya. Jangan sampai teman-teman ngejelimet sama dasar rumus matematikanya. Ini rumus matematikanya dari mana? Ya boleh kalau mau teman-teman mau jadi scientist, saya nggak akan larang. Cuman FYI aja, di industri, di pekerjaan, dunia profesional, nggak akan ada yang nanya seperti itu. Ya. Jadi jangan ngejelimet sama rumus intinya. Ya. Jadi kalau misalnya kayak saya mau mengencourage teman-teman, ini jujur aja, saya lihat cukup dalam. Kalau teman-teman bisa, bagus banget. Tapi kalau teman-teman ada yang kayak, aduh, ini apa sih gitu. Itu it's not the end of the world gitu. Maksud saya ya. Semoga teman-teman tetap semangat, jangan sampai down. Karena banyak yang harus diulik yang lain ya. Ada lagi? Mau nanya. Boleh, silakan. Jadi dari kasus yang kakak buat itu tentang time series forecasting, boleh tahu nggak sih label sama fitur yang dipakainya itu apa aja? Oke, label dan fiturnya di sini waktu itu tantangannya hanya dari tanggal. Jadi dari tanggal, misalnya tanggal 1 Januari misalnya, itu orang ngambil berapa jumlahnya. Tanggal 2 orang ngambil berapa jumlahnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi hanya dari tanggal. Tapi dari tanggal itu ternyata bisa jadi banyak sekali fitur yang tadi saya jelasin. Apakah hari tersebut holiday atau enggak, itu udah jadi fitur sendiri. Gitu. Terus apakah ini hari apa gitu dalam seminggu, dia hari keberapa? Kalau Senin berarti diisi 1 gitu. Contoh ya.
1 jam misalnya, 2 jam. Nah ini misalnya aja ya, saya nggak tahu gitu. Senin. Kalau ini Senin berarti ini day ke berarti 1, 2, 3. Nah, terus nih holiday atau tidak? Ini misalnya ya mingga, sorry. Dan seterusnya. Terus dia hari keberapa dalam 1 bulan? Ini jadi ini berarti ini bukan 8 tapi 1. Day keberapa dalam seminggu? Kurang lebih kayak gitu ya bayangannya. Ini ada juga day keberapa dalam sebulan. Jadi ini akan ada terus 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 30 gitu. 30 baru dia akan ngulang lagi. 30. Ini ngulang lagi dari 1 misalnya. Nah, gitu. Dan lain-lain. Mungkin bulan berarti kan 1 semua. Jadi gimana caranya? Nah ini juga sebenarnya apa ya? Katanya seni fitur engineering tuh di situ kita dapat ide kira-kira ini bisa jadi fitur apa lagi nih gitu. Tapi aslinya kolomnya mah yang dikasih kalau nggak salah sih cuma ini. Mana nih? Di atas. Nah nih prepare the data tuh. DS sama Y. Dah, Y harus diprediksi. Cuman ini nanti aja nggak apa-apa, karena ini sebenarnya nggak jadi fokus dalam ini. Tadi intinya adalah sebenarnya value yang mau saya sampaikan adalah serumit apapun itu, asal megang bisnis case-nya, paham aplikasinya dalam bisnis, menurut saya teman-teman bisa lanjut mempelajari hal-hal kayak gini. Justru itu yang penting. Ini juga kan sebenarnya hal-hal kayak gini bukan matematik ya. Ya kita mikir aja gitu. Dari tanggal apa aja sih yang bisa diekstrak gitu. Jadi kolom tambahan gitu. Ya, jadi apapun kesulitannya, coba balikin lagi dulu ke bisnis gitu. Saran saya gitu. Biar kebayang gitu. Dan teman-teman nggak down karena kayak wah, soalnya kalau kayak bingung aplikasinya di bisnis ya berarti mungkin nggak terlalu kepake. Ya, semoga terjawab Mas Radif. Terjawabkah? Ya, cukup Pak, terima kasih. Siap. Ada lagi mungkin? Kayak ini aja, contoh apa ya? Contoh inferential statistik dikasih tau nggak? Contoh nyatanya yang dekat dengan kehidupan kita. Dikasih tau nggak? Contoh inferential statistik aplikasi ya. Biar teman-teman tuh kebayang, oh ini toh gitu. Oh ini makhluk ini toh yang namanya inferential statistik gitu. Ada yang dikasih tau nggak kemarin aplikasinya? Contohnya. Deket kok.
tahun depan nih bakal dilakukan lagi nih inferential statistik. Terus saya kasih clue. Ada yang tahu? Atau emang nggak dikasih tahu kemarin contoh aplikasinya? Mungkin kalau yang yang ini nggak dibahas kali ya. Kemarin tuh banyaknya ngebahas tentang korelasi Kak, yang lebih dekat ke bisnisnya tuh. Jadi Oke. yang inferensial kayaknya Belum ya? Oke. Oke, mungkin biar teman-teman bisa lebih memaknai, contoh inferential statistik tuh quick count pemilu. Makanya tadi saya kasih clue-nya tahun depan nih lakuin. Tahun depan kan pilpres. Teman-teman mungkin bakal lihat di TV hasil quick count, tiba-tiba udah ketahuan siapa yang juara, siapa yang bakal jadi presiden. Padahal hasil real count-nya tuh kayak seminggu kemudian. Nah, si quick count itu kok bisa dia prediksinya benar? Itu bukan prediksi, itu dia pakai inferential statistik ini. Jadi dia dari dari sampel, dia bisa kumpulin sampel, dia bisa mengeneralisir dan udah tahu hasilnya tuh Indonesia memang yang milih tuh paling banyak milih si A, misalnya si capres A gitu. Itu ya contoh inferential statistik. Jadi dalam hitungan jam dia bisa udah tahu. Dan hasilnya deket tuh, dia ngasih tahu galatnya berapa persen gitu. Itu maksudnya errornya. Gitu. Ya, jadi biar teman-teman balik tuh apa nih yang didapetin dari kampus Merdeka. Nah, teman-teman udah bisa cerita. Oh, saya ngerti inferential statistik. Saya nggak suka teman-teman tuh ngafalin ini. Saya nanya inferential statistik itu apa, teman-teman ngafalin slide ini. Saya nggak mau. Saya mau teman-teman punya oh ini loh makhluk ini loh yang disebut inferential statistik, aplikasinya tuh ini. Tuh saya pinginnya kayak gitu. Oke, kalau korelasi betul sih banyak pakai. Lagi ya. Testing hipotesis no. Ini buat perusahaan aplikasi. Ini ya, ini forecasting yang tadi saya ceritain ya, forecasting. Simple, mungkin salah satunya yang ditambahin adalah itu tadi, profit. Saya nggak nyari. Ini regression tadi udah kita bahas. Simple, udah, classification, clustering, association. Association tuh contohnya yang tadi ya, apa namanya? Yang tadi frequently bought together di Amazon, di Shopee, Tokped, Association. Terus contoh lainnya juga Netflix. Teman-teman suka ya teman-teman rating, nanti bakal dikasih rekomendasi. Nah itu karena misalnya nih saya kasih contoh juga. Misalnya saya gendernya laki-laki, umur 26, terus saya lulus, misalnya apalagi ya yang dimasukin ke sana. Misalnya 2 itu dulu deh, contoh misalnya. Terus ada orang, oh ini nih demografisnya tinggal di mana? Saya tinggal di Bekasi. Jadi saya adalah manusia yang cirinya laki-laki, umur 26 tahun, dan tinggal di Bekasi. Nah, dia cari tuh, kan dia punya kan data customer lain yang cirinya persis sama kayak saya, sama-sama umur 26 tahun, sama-sama laki-laki, sama-sama
tinggal di Bekasi misalnya, contoh aja ya. Terus dia misalnya udah pernah nonton film A, film B, film C, film D. Terus saya baru pernah nonton film A, film B, film C. Maka si Netflix itu akan merekomendasikan film D ke saya. Karena ada orang yang mirip loh nih karakteristiknya dengan kamu, sama-sama suka film A, film B, film C, dan dia suka film D. Maka kamu mungkin suka film D. Disajikanlah film D ke akun Netflix saya. Itu association contohnya. Udah sih, apalagi ya. Harus 1,5 jam. Saya kewajibannya sebenarnya 2 jam mentoring. Gimana? Cukup nggak, teman-teman? Silakan kalau masih ada yang nanya. Nah, ini Mas Rizky jawab. Maaf, saya tadi nggak lihat. Ya, betul ya. Ada lagi mungkin? Silakan. Mau nanya Kak, Boleh. yang mungkin ini lebih ke personal Kakak aja kali ya. Nah, cerita-cerita pengalaman aja. Jadi Kakak kan ikut hackathon kayak kemarin waktu minggu-minggu awal juga kan ikut hackathon. Nah, kan kata Kakak tadi mention kalau Kakak kayak kurang di matematika dan lain sebagainya. Nah, terus alasan Kakak ikut hackathon kayak gitu apa ya Kak? Ada motivasi kah atau apa gitu? Jadi kita juga semangat gitu. Sorry, tadi sempat agak keputus. Gimana? Oh iya, jadi kan minggu-minggu kemarin kan Kakak ada izin ikut hackathon gitu. Ya. Terus Kakak tadi mention kalau Kakak kurang di matematika atau ya matematika murni lah gitu kan, yang ngebahas tentang sains gitu. Nah, apa sih alasan Kakak bisa ikut itu gitu? Biar ya kita juga bisa memotivasi lah, siapa tahu bisa join gitu. Ya. Jadi kalau saya sih motivasinya simply cari pengalaman sih, karena di luar sana tuh masalah tuh nggak hanya yang saya tahu gitu ya. Jadi contoh, saya kerja di perusahaan bisa dibilang industri otomotif gitu. Penjualan mobil, terus supply chain-nya segala macam itu jauh lebih sederhana mestinya daripada supply chain obat-obatan. Contoh aja ya, karena kalau obat-obatan itu dia produksinya mungkin udah ribuan, sementara mobil paling berapa sih, satu kan, gitu ceritanya, rasio perbandingannya kayak gitu maksudnya. Ketika satu pabrik obat tuh produksi obat bisa jutaan gitu, sementara mungkin kalau mobil paling cuma ribuan misalnya. Itu contoh aja. Jadi dari jumlahnya aja udah beda, pasti beda. Terus dari berapa lama dia tahan. Kalau obat-obatan ada expire-nya. Kalau mobil hampir nggak ada. Ya 5 tahun, 10 tahun ke depan baru expire. Itu pun kalau kilometernya dijalankan banyak. Hampir nggak ada expire-nya. Gitu. Makanya saya waktu itu pingin tahu industri itu lebih dalam. Itu cari yang lain. Terus selain itu ya biar nambah networking juga, karena di sana saya ketemu sama banyak orang yang ternyata bisa memprovide kebutuhan saya gitu. Jadi saya misalnya kemarin contoh, saya lagi ada juga R&D augmented reality, virtual reality. Ternyata saya di sana ketemu sama orang yang udah buka bisnis virtual reality gitu. Jadi nanti kedepannya saya kalau misalnya butuh apa-apa, saya tinggal hubungin dia aja gitu, kan lebih enak ya, karena udah pernah kenal.
Itu alasan yang kedua, networking. Jadi yang pertama cari pengalaman, memperluas wawasan, sama networking. Mungkin paling penting dua itu sih kalau menurut saya gitu. Terus yang ketiga juga sebenarnya kita perluaslah zona nyaman gitu. Jadi selama ini saya kerja sebagai data analis. Di sana saya kemungkinan besar tidak akan hanya unjuk gigi tentang data analis di situ. Saya waktu itu kebetulan karena orangnya terbatas juga, saya jadi mau nggak mau belajar tentang ini. Kan namanya orang terbatas ya. Jadi saya waktu itu adalah orang yang paling mendekati software engineer jatuhnya di sana. Sementara tim saya waktu itu 2 orang bisnis banget gitu. Satu dia ada background scientist, jadi dia bisa ngasih dari sisi sainsnya gitu. Kalau bisa. Nah, nih. Nah, ini dia. Ini bisnis development Telkomsel. Ini yang tadi saya cerita, dia punya bisnis virtual reality. Jadi dua-duanya orang bisnis, tapi yang satu lebih ke produk, yang satu lebih ke desainer, yang satu scientist, terus saya satu-satunya data analis. Sebenarnya kan data analis itu bukan software engineer ya teman-teman, itu dua hal yang sangat berbeda. Tapi saya jatuhnya paling dekat ke arah engineer, ke arah software engineer, saya yang paling tahu. Meski saya nggak tahu dalam, akhirnya waktu itu ya saya belajar gimana caranya, misalnya untuk membuat aplikasi kayak gini, saya yang harus nyiapin kira-kira apa sih ininya gitu, software arsitekturnya seperti apa gitu. Jadi, saya harus belajar ini dalam waktu semalam, 2 atau 2 malam gitu. Ini memperluas, saya sebutnya memperluas zona nyaman, karena yang tadinya saya nyamannya cuma tentang data analis, tapi kedepannya kalau misalnya saya ditanya tentang kayak gini-gini, at least saya ada rasa percaya diri lah, saya dulu pernah bisa kok gitu. Jadi dan itu saya nggak akan belajar kalau misalnya saya nggak ikut lomba. Kalau saya ya, kalau teman-teman udah saya nggak usah ikut lomba, saya belajarin kok, ya nggak apa-apa. Motivasi setiap orang beda-beda. Cuman kalau saya orangnya baru ke trigger tuh kalau ada kompetisi, baru saya benar-benar belajar. Tapi kalau enggak, ya udah saya santai-santai gitu di rumah. Paling yang gini mentoring. Tuh. Jadi itu sih mungkin ya 3 motivasi itu. Saya sangat menyarankan teman-teman kalau ada kesempatan ikut sih lomba gitu. Karena sangat memperluas wawasan teman-teman bakal dan kalau bisa cari yang mungkin kayak gini. Ini tapi tipe hackathon yang agak jarang sih karena ketemu sama orang baru gitu. Nah, ini pengalaman yang menurut saya mahal gitu. Saya dulu kemarin bisa dibilang nggak terlalu ngerti itu product development, go to market strategi kayak gimana. Terus investment tuh sebenarnya bagusnya dipikirinnya kayak gimana. Saya benar nggak ngerti. Jadi saya belajar banyak dari orang-orang di sini. Tapi kalaupun enggak, ya carilah orang yang punya keahlian yang berbeda dibanding teman-teman. Teman-teman data nih, carilah teman software engineer. Gitu. Mungkin satu pertanyaan lagi boleh? Boleh, silakan. Jadi kan kalau lihat background kakak kan ya emang non IT lah ya. Saya dibilang ya jauh banget dari IT gitu.
Nah, terus punya pengalaman, juga punya challenge di dunia IT gitu. Nah, pertanyaannya, ada kepikiran nggak sih kakak ketika udah kerja di data analis, tapi udah mencari-cari pengalaman lain di software engineer lah dan lain sebagainya, untuk kayak switch karir kah, atau pengen punya perusahaan startup gitu? Ngelihat ya semangat kakak nih sangat membara gitu. Ya, kalau shifting karir kemungkinan besar enggak, apalagi ke software engineer, karena mungkin teman-teman udah ngerasa juga ya, saya ketika nge-review coding gitu ya, jauh lebih terbata-bata dibandingkan saya harus ngejelasin tentang aplikasinya dalam bisnis. Jadi saya merasa enjoy ketika saya mempertemukan bisnis dan teknologi. Jadi saya kayaknya bakal tetap stay di sini gitu. Ketika kalau misalnya saya shifting karir ke software engineer, itu saya udah full mengalokasikan waktu dan pikiran untuk teknologi aja, untuk coding saja. Nah itu saya pribadi nggak bisa, jauh banget lah. Tapi kalau ini saya karena saya masih suka lah ngulik di luar tuh udah ada belum sih package Python tentang ini gitu. Nah saya ulik tuh, at least saya nggak coding dari awal gitu. Jadi codingnya less lah, lebih sedikit gitu dibandingkan mikirin bisnisnya gitu. Jadi kalau secara shifting karir sih enggak. Tapi kalau untuk bikin perusahaan, kalau saya pribadi namanya cita-cita ya, itu saran saya sih kalian semua, kalau bisa menggantungkan cita-cita bikin bisnis, gantungkan cita-cita itu sih kalau saran saya. Karena itu menurut saya udah pekerjaan paling mulia sebenarnya. Karena teman-teman basically nyelesain masalah real problem di masyarakat kalau bisnisnya jadi ya. Terus juga teman-teman memberikan lapangan pekerjaan, kurang bermanfaat apa sih itu gitu. Jadi dibandingkan teman-teman ya hanya di perusahaan aja gitu. Kayaknya saya benar-benar belajar cari network segala macam. Ada cita-cita saya ke arah sana memang. Jadi kalau misalnya teman-teman ada peluang kayak gitu, ada yang ngajak bikin bisnis, asal hati-hati ya, maksudnya jangan sampai dia modal semangat aja gitu. Kalau bisa pelan-pelan gitu, kumpulin modal. Makanya tetap nanti teman-teman lulus, saran saya ya, kerja dulu. Itu karena itu ngumpulin kompetensi kayak gini butuh modal. Kayak kemarin saya ke Bali itu modal sendiri jatuhnya. Tapi itu bentuk investasi kalau menurut saya. Investasilah di hal-hal seperti itu. Cari networking, cari pengalaman. Gitu. Nanti kalau misalnya modalnya udah cukup, barulah sekalian cari founder juga sebenarnya kalau menurut saya. Siapa tahu colleagues di kantor itu adalah co-founder teman-teman kan. Karena ya teman-teman bayangin aja lah dulu kalau misalnya nggak ada Gojek gitu. Bayangin kalau seorang Nadiem Makarim nggak pernah bikin Gojek gitu. Hidup kita apakah semudah seperti sekarang gitu. Dan berapa banyak sih orang yang tadinya nggak punya pekerjaan jadi punya pekerjaan. Coba direnungkan. Kalau bisa menggantungkan cita-cita setinggi langit, ya menurut saya langit salah satunya adalah bikin startup sih memang. Tuh. Kayaknya saya terus perluas zona nyaman gitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai teman mau nyaman di bidang itu aja. Saya sangat mengencourage teman-teman perluas tuh zona nyaman. Jangan sampai nyamannya kecil segini gitu. Padahal teman-teman sebenarnya bisa segede gini tuh teman-teman masih bisa nyaman gitu. Ini masih bisa zona nyaman teman-teman. Ya. Cukup terjawab nggak, Mas Radif? Mantap, Pak. Ya. Ya.
Ada lagi boleh, nggak harus tentang itu. Jadi saya ada utang yang belum terjawab nggak terkait materi statistik terutama mungkin. Apalagi ya. Oh, sorry. Terakhir ya. Terakhir nih yang clustering. Contoh, kalau teman-teman nggak kebayang clustering itu buat apa, ini saya cariin dulu bentar. Hierarchical. Ini sambil saya cari, ada terakhir sih mungkin yang mau saya share. Tapi kalau ada yang mau bertanya boleh. Gimana ya? Saya lupa. Campaign. Nih, Pak lagi saya. Nanti deh kalau saya ketemu. Pak saya taruh mana? Oh ini terakhir deh. Contoh clustering ya. Tadi kan clustering cuma baru satu. Ini juga contoh aplikasi terakhir di untuk hari ini ya. Maksudnya contoh terakhir yang mungkin saya share. Nah, nih. Jadi dia punya datanya sederhana, cuma waktu, ini ada year, ini region, terus ini adalah jenis-jenis minuman keras, wine, beer, vodka, champagne, brandy. Nah, pertanyaan dia sebenarnya sederhana, di mana sih sebaiknya company yang menjual minuman keras ini run promotions gitu. Jangan salah fokus sama minuman kerasnya ya, tapi ketika teman-teman punya bisnis dan atau teman-teman nanti bekerja, terus tim marketingnya nanya di mana ya kita sebaiknya melakukan campaign, melakukan marketing, terus sebaiknya di mana ya gitu. Kita dulu pernah nih ke marketing di Semarang, sukses besar tuh gitu. Nah, ingat cara ini. Jadi pakai si hierarchical clustering ini, dia bakal dapetnya gini. Skip aja. Nah ini. Jadi ini basically adalah kemiripan suatu daerah sama daerah lain gitu. Nah, ceritanya itu yang sukses itu kan tadi namanya apa tadi? Nah ini Saint Petersburg yang sangat sukses, Saint Petersburg. Nah, hasil dari clustering, ini nama metodenya hierarchical clustering, itu cari aja yang paling dekat sama Saint Petersburg.
Oh, berarti yang paling dekat itu adalah ini si Leningrad Oblast, terus si bahasa Rusia susah, Murmansk Oblast. Nah, itu berarti adalah lokasi, bukan lokasi, kota-kota terdekat yang bukan terdekat, yang paling mirip karakteristik penjualannya kayak si Saint Petersburg. Oh, berarti mungkin next-nya kita bisa melakukan promotion di Leningrad Oblast, Murmansk Oblast, dan seterusnya. Basically, yang paling dekat sama si inilah, sama si Saint Petersburg ini. Ya, itu contoh clustering juga nih. Hierarchical clustering namanya. Oke. Itu mungkin udah jam 9:18. Ada lagi mungkin terakhir. Kalau nggak ada, saya izin hitung mundur ya, teman-teman. Mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, untuk sesi malam ini mungkin saya cukupkan. Sebenarnya masih ada sisa 11 menit. Paling saya mengingatkan sekali lagi buat teman-teman yang satu, ada masalah akun Google Classroom-nya, dan itu mungkin kemungkinan berbeda akun Google Classroom sama akun yang teman-teman pakai untuk ngisi quiz, submit tugas gitu. Nah, itu kalau misalnya itu kejadian, segera infokan tim Grade Edu-nya. Indikasinya apa? Indikasinya adalah kalau misalnya saya nggak pernah return hasil kerja teman-teman. Kalau saya nggak bisa return, berarti sampai udah 3 minggu, 4 minggu nggak pernah di return, berarti ini kemungkinan ada masalah sama akunnya. Itu boleh chat saya untuk konfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, buat yang masih lupa-lupa tugas, jangan lupa dikerjain karena itu balik lagi akan jadi skor akhir teman-teman ya. Terus yang ketiga, jangan lupa, saya selalu ngingetin, saya sebenarnya dibayar sama Grade Edu dan Kampus Merdeka program ini untuk standby jawab pertanyaan teman-teman setiap hari selama 2 jam. Jadi silakan dimanfaatkan ya teman-teman semua. Jangan malu untuk bertanya. Saya standby setiap hari sekitar jam 6 sampai jam 8 gitu. Nanti saya akan balas chatnya. Kalau misalnya saya lagi nggak bisa, nanti di jam berikutnya akan saya balas. Ya. Kalau misalnya masih nggak saya balas juga sampai besoknya, dicolek aja lewat PM. Ya, takutnya tenggelam chatnya. Itu aja mungkin friendly reminder dari saya. Mungkin saya cukupkan. Terima kasih semua atas kehadirannya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, keterbatasan ilmu dan pengalaman yang saya miliki, tapi semoga itu bermanfaat buat karir teman-teman selanjutnya ya. Sekian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.